Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Dr. Bedah Kecantikan Ide Bagus Surya Hadi terhadap salah satu bank BUMN milik pemerintah harus ditunda lantaran tergugat dan pihak turut tergugat tidak bisa menghadirkan saksi ahli di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Denpasar Senin 29 Juli 2024. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Putu Ayu Sudaryasih menyatakan dikarenakan dengan agenda saksi ahli tidak bisa dihadirkan, maka persidangan akan dilanjutkan ke agenda berikutnya pada Rabu 7 Agustus 2024, yakni tambahan bukti surat dari penggugat Dr. Surya Hadi dan tergugat Bank M serta dari turut tergugat. Di luar persidangan, kuasa hukum Dr. Surya Hadi Suryantama Nasution mengatakan agenda ini memang harus dilewati sesuai dengan hukum acara dan sesuai dengan jadwal atau time limit yang dimiliki dalam proses persidangan. Dalam hal ini, pihaknya menginginkan proses persidangan tetap berjalan secara tegak lurus dan berkeinginan melakukan proses literasi kepada masyarakat umum, khususnya sebagai debitur dari lembaga keuangan, baik bank atau bukan bank. Selain literasi, pihaknya ingin menyampaikan pesan-pesan bahwa adanya kondisi yang ditata kelola, namun dalam proses kondisi seperti ini disebut tidaklah menjadi halal, bahkan menjadi haram demi hukum menggunakan kondisi ini untuk mengambil kesempatan. Disebut juga dalam perkara ini ditemukan adanya praktek-praktek yang diindikasikan di luar cara lembaga keuangan dan perlu diteliti lebih jauh oleh regulator, di mana adanya dana-dana pihak ketiga ditempatkan di salah satu rekening GNC atau Giro Non-Customer. Saat proses setoran di rekening GNC dengan etikat baik disebut tidak terjadinya 3R atau risk dealing, restructuring, reconditioning. Dalam implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19 justru muncul pelelangan. Dinilai hal tersebut adalah unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Adanya praktek-praktek yang kita indikasikan ini perlu diteliti lebih jauh oleh regulator. Ini kan ada aktor-aktor nih. Regulatornya mana OJK-nya? Bursa Efek Indonesianya sebagai pasar mana? OJK Bapepamnya mana? Ini regulatornya harus bekerja. Masa ada misalnya satu lembaga keuangan yang taruh dana-dana pihak ketiga itu ada di salah satu rekening, misalnya kita sebut saja Giro Non-Customer. Ini indikasi apa? Mana proses yang dilakukan regulator sebagai penyeimbang? Bahkan yang terakhir yang mau kita sampaikan, ini tentunya apa yang diamanatkan oleh konstitusi itu jauh terlampaui apa yang dimiliki. Ini dikuasai oleh negara dan digunakan seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lah kita yang notabene itu adalah sebagian besar malah justru dimanfaatkan kondisinya untuk mengambil keuntungan. Ini yang kita tidak mau. Jadi ini tujuan kita akan tegak lurus untuk tetap mempertahankan apa yang didoakan, apa yang diinginkan oleh prinsipal kita. 3R itu adalah awal dari proses di mana adanya pemahaman utuh, rescheduling, restrukturisasi, atau reconditioning. Nah, yang dikondisikan terbaru, yang direstrukturisasi terbaru, yang dischedulkan terbaru itu bukan berarti juga menghilangkan unsur yang tadi kita sebut keadaan yang tidak bisa ditata kelola. Force majeure, overmark, ini nggak ada haknya siapapun mengambil sesuatu kenikmatan dari sana. Nah, kalau ini diambil, sekali lagi apa yang kita sebut dalam gugatan kita, inilah perbuatan melawan hukum, dan itu kenceng sekali, tegas sekali ahli kita menyampaikan itu. Unsur perbuatan melawan hukum juga dinilai terjadi adanya dugaan intimidasi dari pihak bank sebelum peninjauan setempat. Kabar Bali Hits mengabarkan.